Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang saleh di zaman beliau, di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan membahas sebuah video ya. Video kalau tidak salah itu adalah videonya Rehan Al-Qadri. Di mana Rehan Al-Qadri ini menceritakan bahwasanya karomah dari Faqih Muqaddam itu adalah setiap harinya beliau itu mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Dan sebelum itu alangkah baiknya jika saya itu membahas bagaimana biografi dari Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahih Mirbat, atau yang lebih dikenal dengan Faqih Muqaddam. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan, yang diantaranya adalah kitab Al-Ghuror, karya dari Muhammad bin Ali Khirid, dan ini kitabnya. Dan juga Faidul Asror ya, karya dari Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kemudian kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah, karya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan juga kitab Uqudul Almas, karya dari Ali bin Thahir Al-Haddad. Memang Faqih Muqaddam ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh kunci, salah satu tokoh sentral di dalam Thariqah Alawiyah. Dan dalam biografinya pujian untuk beliau pun luar biasa. Seperti di sini di kitab Al-Ghuror halaman 200 ya, di mana beliau itu disifati dengan seorang imam yang besar, yang ahli tasawuf, wali kutub dan seterusnya. Di sini saya sebutkan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahih Mirbat, Imamu A'immatil Millah, Qutbu Dawairis Sufiyah, imam para imamnya agama, pusat dari lingkaran-lingkaran kesufian atau kalangan-kalangan sufi, Al-Ghawsul Fardul Jami'ul Qudwatu Umdatul Anam Misbahud Dolam, dan seterusnya. Di situ terdapat begitu banyak pujian mengenai Faqih Muqaddam ya. Akbaru akabir zuhadil wari'in al-qutbul faqihul warisu li maqamatid din ajallul awliya'il arifin. Paling besarnya para pembesar-pembesar orang-orang yang zuhud, yang wara', seorang kutub, seorang faqih yang mewarisi makom-makom dalam agama, paling besarnya wali yang ahli ma'rifat, al-mutamakin, yang memiliki ketetapan yang sangat. Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Beliau memiliki beberapa guru, diantaranya adalah Nuruddin Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali bin Salim bin Marwan At-Tarimi Al-Hadrami, Sahibut Tasannifil Azimah, yang memiliki banyak karya yang agung, wal fatwa al-mufidah al-badi'ah, dan fatwa-fatwa yang sangat berfaedah, yang indah. Kemudian yang kedua, salah satu gurunya adalah Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid At-Tarimi al-Imamul Faqih, seorang imam, seorang faqih, ahli fikih, pakar fikih, seorang yang alim. Kemudian salah satu dari gurunya juga yang bernama Salim bin Fadl Bafadl, Syekh Salim bin Fadl, yang satu zaman satu masa dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Qalai, yang wafat pada tahun 574 menurut salah satu versi, dan versi yang lain itu wafat pada tahun 553. Kemudian, dan masih banyak lagi katanya. Dan beberapa murid beliau itu diantaranya adalah Asy-Syekhul Jalil Al-Imam Al-Hafil Al-Waliyul Kabir Al-Arif Billah Al-Khabir Afifuddin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Abad. Ini belum menggunakan ba, belum menggunakan ba abad, sehingga dalam kitab tersebut disebutkan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Abad. Kemudian yang lain Abdurrahman wa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Abad, itu salah satu muridnya, murid yang kedua. Dan murid yang ketiga itu Asy-Syekhul Arif Sa'id bin Umar Lahaf, dan masih banyak lagi. Nah, itu mengenai beberapa murid-muridnya Faqih Muqaddam. Nah, kemudian mengenai karomah beliau ya, karomah beliau itu
oleh penulis kitab Al-Ghurrar, itu dituliskan ya, qala li Asy-Syaikh Ibrahim bin Abdullah Bahurmus Asy-Syibami. Syekh Ibrahim bin Abdullah Bahurmus berkata kepada Syekh Muhammad bin Ali Khirit bahwasanya inna fi jumlati kutubina kitaban mujalladan fihi mi'ata karamatin li Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali. Bahwa dari kitab-kitab kami itu ada satu kitab, satu jilid yang di dalam kitab tersebut terdapat 200 karomahnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan beliau wafat pada tahun 653. Dan komentar dari beberapa sejarawan mengenai Faqih Muqaddam diantaranya adalah Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Manaqib, bahwa ketika beliau itu menyifati Faqih Muqaddam, ya, disebutkan di sana wa huwa awwalu man urifa fi Hadramut bit tasawuf. Beliau adalah pertama kali tokoh yang dikenal di Hadramut sebagai tokoh sufi. Wa kanu qabla dzalika ahla ilmin wa shalah, dan mereka sebelum itu, artinya penduduk Hadramut atau ulama-ulama Hadramut atau tokoh-tokoh Hadramut sebelumnya itu hanya dikenal sebagai ahlu ilmin wa shalah, sebagai ahli keilmuan dan ahli kesolihan, wa ibadatin wa suluk, dan ahli ibadah dan suluk. Tetapi tidak dikenal sebagai seorang yang ahli tasawuf, kecuali setelah munculnya ketokohan dari Muhammad bin Alwi yang dikenal dengan Faqih Muqaddam. Dan nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana komentar dari Ahmad bin Hasan Al-Attas mengenai redaksi atau statement dari para kawan ketika mengomentari tentang Faqih Muqaddam. Dan kita tahu bahwasanya Faqih Muqaddam itu adalah salah satu tokoh sentral dalam Thariqah Alawiyah atau Thariqah Ba'alawi. Nah, itu mengenai karomah-karomah. Nah, hanya saja ada satu kemiskinan mengenai banyaknya karomah yang dikutip dari beliau, bahwasanya Faqih Muqaddam itu memiliki banyak karomah, ya. Di sini seperti yang dituliskan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam kitabnya Iqdul Yawaqit Al-Jawhariyah di jilid ke-1, jilid pertama, di mana ketika beliau itu mengomentari Faqih Muqaddam, ya, beliau menyifati bagaimana kezuhudan dari Faqih Muqaddam, ya. Di situ dituliskan di halaman 215. Amma zuhduhu faqad malaka jinanahu allati tal'uha hadim. Adapun kezuhudannya, maka beliau telah memiliki hatinya, artinya telah menguasai hatinya. Fakana yaral akhirata baina yadayhi wa ma fiha minan na'im, di mana beliau itu melihat akhirat seolah-olah akhirat itu di depan beliau. Yang di akhirat itu terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan. Wa yarad dunya wa zawalaha baina ainai, dan juga melihat dunia dan hancurnya dunia itu di depan mata beliau, sehingga warafadha rafdal halimil alim, sehingga beliau menolak dunia itu dengan penolakan dari seseorang yang bijaksana serta dia mengetahui segalanya. Nah, itu mengenai sifat kezuhudan beliau, artinya beliau itu sangat zuhud, sangat tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, dan beliau lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya ukhrawi, sebagaimana hal ini merupakan ajaran di dalam ilmu tasawuf. Nah, adapun ketawaduan beliau, amma tawadu'uhu, adapun ketawaduan beliau, falam yusma annahu idda'a halan wala maqaman wala syai'an mimma huwa ahaqqu bihi wa ahluh. Maka tidak pernah didengar dari beliau bahwa beliau itu mengaku-ngaku sudah mencapai kondisi kerohanian tertentu atau makom tertentu atau sesuatu yang sebenarnya beliau itu berhak untuk mendapatkannya. Kemudian wa syahidalahul akabir, dan para tokoh-tokoh besar telah memberikan kesaksian untuk beliau bahwa di annahu balagha ma lam yablughu ahadun misluhu, bahwa Faqih Muqaddam itu sudah mencapai satu pencapaian yang tidak dicapai oleh seorang pun selain beliau. Ya, artinya di sini menggambarkan bagaimana ketokohan dari Faqih Muqaddam, bahwa beliau adalah satu-satunya ulama, satu-satunya wali yang mencapai satu makom yang tidak dibandingi, tidak ada seorang pun yang membandingi pencapaian beliau dalam makom kerohanian. Begitu kurang lebih. Kemudian, wa kana radhiyallahu anhu mutahaqqiqan bi sifatil faqri wal maskanati wal inkisar. Beliau itu sangat memiliki, artinya sudah terbentuk di dalam diri beliau, yaitu sifat kefakiran, sifat maskanah, sifat kemiskinan. Artinya hal ini kaitannya dengan tasawuf, ya, artinya hati seseorang yang terdapat, yang sifat kefakiran ada di dalam dirinya, artinya dia sangat membutuhkan sekali akan
kecintaan kepada Allah, akan rahmat Allah, dan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisar, dan beliau selalu merasa diri beliau adalah diri yang tidak soleh, kemudian tidak merasa bahwa diri beliau adalah sudah mencapai tingkatan-tingkatan kerohanian yang sangat tinggi gitu. Enggak seperti itu. Kemudian wal ghaibati an syuhudil athar, dan beliau itu merasakan kelenyapan dari menyaksikan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Artinya beliau sudah tidak lagi memandang makhluknya Allah Ta'ala, tapi yang dipandang adalah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Sehingga karena beliau memiliki sifat tawadhu yang luar biasa, maka walidzalika lam tazhar minhu katsirun minal karamat wa khawarikil adat. Sehingga karena sifat ketawaduan beliau ini dengan sifat-sifat tadi yang disebutkan, maka tidak muncul banyak karomat dan khawarik di tangan beliau. Nah, tentu hal ini bertentangan dengan apa yang banyak disampaikan oleh para pendakwah ya, para dai-dai yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam itu salah satu karomahnya adalah setiap hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Ya, seolah-olah beliau itu adalah mi'raj ke langit kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah, dan pertemuannya itu sampai 70 kali. Tidak seperti itu ternyata. Lantaran apa? Lantaran apa yang dituliskan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di situ menunjukkan bahwasannya di tangannya Faqih Muqaddam itu tidak muncul banyak karomah, ya kan? Atau khawarik itu juga tidak banyak muncul dari diri beliau. Sehingga hal ini itu mematahkan apa yang disampaikan oleh banyak pendai bahwasanya Faqih Muqaddam itu memiliki banyak karomah. Nah, itu untuk hal yang pertama yang ingin saya bicarakan dalam video ini. Kemudian selanjutnya banyak statement dari para sejarawan yang di sana mengatakan bahwa wa huwa awwalu man urifa bi Hadramut bit tasawuf wa kanu qabla dzalika ahlu ilmin wa salahin wa ibadatin wa suluk. Di mana Faqih Muqaddam itu adalah orang yang pertama kali dikenal di Hadramut sebagai seorang yang bertasawuf, orang yang bertarikat. Sementara sebelum itu orang Hadramut itu dikenal sebagai orang yang berilmu, kemudian orang yang soleh, orang yang ahli ibadah dan suluk, yaitu menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau memang kita ini ingin memahami redaksi seperti ini ya, sehingga dari redaksi yang jelas ini itu sudah jelas bagi kita bahwa di Hadramut itu dulu tidak ada tasawuf. Ini kan secara tekstualnya seperti itu. Artinya sebelum Faqih Muqaddam itu ya, tasawuf itu tidak terlalu dikenal di kalangan ahli Hadramut. Kita ingin memahami sebuah teks ya, sehingga saya menafsirkan atau interpretasi terhadap teks tersebut. Ya, meskipun nanti akan ada penafsiran dari sebagian ulama tentang redaksi ini. Artinya apa? Artinya kalau di kalangan orang Hadramut atau ahli Hadramut, ya itu hanya dikenal sebagai orang yang ahli ilmu, artinya ulama, kemudian juga ahli ibadah, dan itu saja. Dan seseorang yang ahli ibadah itu belum tentu dia itu adalah ahli tasawuf, karena beda antara seseorang yang melakukan sebuah ibadah dengan seseorang yang ahli dalam tasawuf. Sehingga wajar dengan adanya redaksi dari para sejarawan seperti ini yang diungkapkan oleh seperti itu bin Hasan ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya berarti wajar jika Faqih Muqaddam itu dikenal sebagai tokoh sentral di dalam thariqah Alawiyah atau thariqahnya Bani Alawi. Ya meskipun Ahmad bin Hasan Al-Attas memiliki penafsiran tersendiri ya. Disebutkan oleh Ali bin Thahir di dalam kitabnya Uqudul Almas di juz 1 halaman 71, di mana di sini dituliskan ya, wa qaulu ba'dil mu'arrikhina kal Janadi wal Ghassani ar-Rasuli wasyirji innahum kanu yu'rafuna qabla dzalika bil fiqhi. Di mana penduduk Hadramut, ahlu Hadramut dulunya itu dikenal sebelum Faqih Muqaddam sebagai ulama yang ahli fikih. Maksudnya ini penafsiran dari Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Qabla akhdil faqihil muqaddam khirqata tasawuf an Abi Madyan. Maksudnya adalah sebelum Faqih Muqaddam itu mengambil khirqah. Itu adalah satu simbolis di mana seorang murid ketika menerima khirqah, maka makom yang dicapai oleh gurunya itu akan turun kepada murid. Nah, itu seperti itu dalam tasawuf itu ya. Artinya, sebelum Faqih Muqaddam itu menerima khirqah tasawuf dari Syekh Abu Madyan, itu ahli Hadramut, ulama Hadramut itu tidak dikenal sebagai seorang yang ahli tasawuf. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya di konten sebelumnya,
bahwasanya tidak terjadi pertemuan antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abu Madian Al-Maghribi, bahwa kewafatan dari Syekh Abu Madian Al-Maghribi itu di akhir tahun 500-an, sebelum tahun 600, sementara Faqih Muqaddam itu wafatnya itu pada tahun 653 Hijriah. Nah, sehingga dari jarak kewafatan antara keduanya dengan jarak yang lebih dari 50 tahun, itu tidak mungkin adanya pertemuan antara kedua tokoh ini. Ya, meskipun tokoh-tokoh dari sejarawan ulama-ulama Hadramut itu menuliskan bahwasannya, oh ternyata Syekh Abu Madian itu memiliki dua murid. Yang pertama adalah Abdurrahman Al-Muqa'ad bin Muhammad Al-Maghribi Al-Hadrami, kemudian yang satunya adalah Abdullah As-Saleh Al-Maghribi Al-Hadrami. Itulah yang menyampaikan atau memberikan khirqah tasawuf dari Syekh Abu Madian kepada Faqih Muqaddam. Dan itu bisa saja hal itu terjadi. Cuman melihat dari jauhnya jarak antara kewafatan Faqih Muqaddam dengan kewafatan Syekh Abu Madian Syuaib Al-Maghribi, nah di situ seolah-olah atau dalam pandangan kita itu saya rasa jauh. Yang hasil bisa jadi itu sah menurut ahlinya gitu ya. Tapi secara pertemuan secara nyata itu tidak terjadi. Nah, hasil itu adalah penafsiran yang dilakukan oleh Ahmad bin Hasan Al-Atas. Oh ya, tadi belum selesai itu. Innama yadullu ala annahum lam yakunu yu'rafuna bitasawuf wa tariqatil istilahiyyain. Nah, hanya saja teks tersebut itu menunjukkan bahwa penduduk Hadramut itu mereka tidak dikenal dengan tasawuf dan tidak dikenal dengan tarekat menurut istilah ahli tasawuf dan tarekat. Ya, ini kan penafsiran gitu ya. Yang namanya penafsiran kan kita bisa saja mau menerimanya silahkan, mau tidak menerima juga nggak masalah. Toh pada intinya tokoh-tokoh sejarawan, misalnya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Hasan itu sudah menuliskan redaksi yang awal tadi, bahwasanya sebelum masa Faqih Muqaddam, atau Faqih Muqaddam adalah pertama kalinya tokoh yang dikenal dengan tasawuf di Hadramut. Dan sebelum Faqih Muqaddam itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal dengan fikihnya dan tokoh-tokoh yang terkenal dengan ibadahnya. Itu mengenai redaksi sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam merupakan tokoh pertama kali yang dikenal sebagai tokoh tasawuf ataupun tokoh thariqah. Lalu kemudian sebagian dai itu pun juga menyampaikan, makom yang dicapai oleh Faqih Muqaddam itu lebih tinggi daripada makom yang dicapai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Atau bahkan sebagian lebih parah lagi, yaitu apa? Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kewaliannya, kewali kutubannya itu hanya di dunia. Sementara kalau Faqih Muqaddam itu masyhur, terkenal sebagai tokoh wali, sebagai seorang wali kutub di akhirat. Nah, bagaimana pandangan dari sebagian ulama Hadramut mengenai perbandingan di antara dua tokoh ini? Nah, di sini saya kutipkan dari kitab Faidil Asrar Waqtibasil Anwar, dan ini adalah karya dari Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang mengutip dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan itu dijelaskan di juz 2 halaman 120. Lamma su'ila Sayyiduna Syekh Abdullah nafa'allahu bihi an Sayyidina al-Ustadil A'zam al-Faqihil Muqaddam wa an Sayyidina al-Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tatkala Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu ditanya, bagaimana pendapat engkau tentang Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Artinya, mana di antara kedua tokoh ini yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ajaba bima ma'nahu bi anna hadzaini syekhani 'azimani kabiran. Bahwa kedua tokoh ini, baik Faqih Muqaddam ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah dua guru yang agung, yang besar. Hanya saja wantifa'una wa madaduna wa tisaluna bi sayyidina al-faqihul muqaddam aktsaru wa a'dhamu. Hanya saja kami pengambilan manfaat kami mengambil manfaat dan limpahan-limpahan keberkahan kami, kemudian ketersambungan kami kepada Faqih Muqaddam itu lebih besar dan lebih banyak dan lebih besar. Wa atlaqal ibarata fil jawab. Dan beliau ternyata melepaskan jawabannya begitu saja. Artinya beliau tidak mau mentarjih, tidak mau mengunggulkan mana nih dari dua tokoh ini yang lebih unggul derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Faqih Muqaddam atau apakah Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya.
Jadi jawaban dari Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu tidak mengunggulkan di antara keduanya. Hanya saja karena ada kedekatan emosional. Lantaran Faqih Muqaddam itu adalah ulama yang terkenal, yang ternama di kalangan orang-orang Hadramut, maka Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu lebih condong kepada Faqih Muqaddam, meskipun dari jawabannya itu tidak secara gamblang bahwa Faqih Muqaddam itulah yang lebih unggul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga ini pun menjadi sebuah jawaban dari sebagian dai yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu masyhur di akhirat, sementara Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya masyhur di dunia. Nah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebuah jawaban dari beberapa statement dari dai-dai yang lebih mengunggulkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, ini barangkali adalah sekelumit biografi dari Faqih Muqaddam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.